Ini mobil transmisi Matic CVT di Mitsubishi Xpander. Nah, ini akan kita ganti oli maticnya. Dan karena pemilik kendaraan pengen weruh, pengen ngerti, pengen tahu bahwa mobilnya ini nggak bermasalah, atau nggak ada bramnya, atau nggak ada kotorannya, atau bahkan ada kotorannya, makanya ini karternya kita buka, filternya sekalian kita bersihkan. Nah, ini kondisi filter Matic CVT Xpander, dan ini karternya. Ini coba kita lihat ya. Ini. Nah, ini kemudian ini. Nah, ini bramnya, ada bramnya teman-teman. Ternyata ada bramnya juga ya, kita lihat sini. Nah, halus nih. Nah, ini lagi kotorannya. Nah, ini kondisi valve bodinya. Jangan salah ya, oli CVT pakainya Matic CVT juga. CVT yang MA untuk Mitsubishi Xpander Matic CVT. Nah, ini lur, untuk Isuzu itu nggak ada karet stoppernya seperti ini ya. Nah, ini sudah dimodifikasi. Jadi modifikasinya dudukannya ini lepas, kemudian dibor, dikasih rumah, dan kasih karet helper punyanya Canter nih, biar besinya nggak natap besi. Modifikasi loh. Yang ini bagian depan, kemudian yang belakang juga sama seperti ini. Nah, sekarang yang Euro 4 untuk Isuzu Elep nih teman-teman ya, ini menggunakan dua buah filter yang besar-besar. Nah, ini caranya di kayak ketapel ya. Nah, ini di model T kayak ketapel, dimasukkan ke filter utama. Nah, tadi yang filternya sudah double, sekarang ini ada lagi filternya yang lebih besar ya. Jadi kayak Isuzu Elep Euro 4 sekarang filternya ada 3. Yang dekat tangki ada 2 besar-besar, ini satu lagi besar-besar. Ini gawan pabrik ya lur ya, bukan modifikasi. Jadi kalau sudah seperti ini, tangkinya pasti bersih. Ini yang bagian sebelah kiri. Ini yang bagian kanan ya, ada 2 juga, filternya besar-besar semua ya. Mantap. Di Xpander itu sering terjadi keluhan bunyi ketek-ketek di suspensi depan. Tapi ternyata suspensi depan dicek semuanya itu nggak ada masalah. Ternyata ini teman-teman, engine mounting. Nah, ini ketika jalan jelek, engine pun ikut getar. Akhirnya yang bunyi itu ini bukan dari ball joint, tirot, link stabilizer, atau shock absorber, tapi malah dari ini. Tuh, dia yang baru itu dia nggak free play-nya nggak begitu kayak gini teman-teman. Yang baru itu kenceng dan ada penahannya. Ini karetnya sudah jebol nih. Kalau sudah kayak gini, ganti saja biar mesinnya nggak goyang ya. Di Mitsubishi Xpander sering terjadi teman-teman. Kipas atau speed dari blower motor sistem AC Mitsubishi Ecos. Volume 1. Nah, ini volumenya, kipasnya volumenya 1, 2 naik dari 1,3 tadi 1,6. naik 1,6, naik ya 3 kecepatan dari 1,8 ke 9 ke 4 2,1. Coba ke posisi 1 dia 1,3. Sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Disolawatin dulu bolo, siapa tahu besok bisa jadi kenyataan, bisa nyetir sendiri, bahkan bisa disetiri sama sopir. Ya, kita berdoa aja, berdoa dan selalu berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. New all new Pajero Sport, new Pajero Sport, new all new.
New Pajero Sport 2024. Akhir tahun malah mengeluarkan mobil baru ya teman-teman ya, New Pajero Sport. Yang dulu biasanya yang charging langsung model tempel itu ada di Expander Cross yang premium. Nah, ini sekarang sudah ada di New Pajero Sport. Ini asli gawan pabrik ya. Yang gimana Pajero-Pajero lama 2017 sampai 2023 itu juga banyak yang dikasih modifikasi variasi charging seperti ini ya. Akhirnya di Pajero New dia sudah dilengkapi bawaan dari pabrik, tinggal tempel, ngecas sendiri, mantap. Banyak yang belum paham ya teman-teman mengenai indikator tulisan di transmisi maticnya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang L, ada D, N, R, dan P. Nah, kalau mobil Matic CVT biasanya itu nggak ada 2 atau satunya. Dia langsung D atau L atau bahkan D saja. Contohnya untuk CVT, meskipun CVT dia akan tetap bisa nyandak, dan di tanjakan itu tetap bisa kuat, roso. Harus diposisikan ke L. Karena L ini low, artinya dia hanya bisanya gigi 1. Ya, kalau CVT ya dia torsinya lebih kuat, di posisi nanjak untuk lebih roso atau di posisi turunan agar lebih membantu sistem pengereman di engine brake-nya. Kadang itu saya lihat untuk posisi dari HP holder itu biasanya ditaruh di sini ya teman-teman ya, di kisi-kisi. Kalau di kisi-kisi itu malah bisa menyebabkan ini kisi-kisinya rusak. Dan ini saya mau rekomendasi teman-teman, cap holder loh, keren ya, tempatnya di kaca, kemudian sini tinggal dipasang di sini. Nah, pasti kita lebih jelas melihatnya daripada yang biasanya ditaruh di kaca depan ya. Lebih baik nih kaca sini, kemudian bentuknya seperti ini, keren ya, kayak ada apa ini dalamnya, elektrikalnya. EGR system ini apa ya bro? Kilometer 40.000, kotornya minta ampun kayak gini. Sik ben menep sik, kodeke rontok. Tapi ora koyo sing apa wingi Bu EGR remover. Supaya nganu modelnya apa? Spinner kayak cat remover. No sikat out antara untuk gas. Yuk masuk. Ini ngomong duit gawe yuk. Nah, aku enak malah di solar, Pak. Solar bisa sabun. Langsung. Ini luwih cepet. Oke, ini biasanya tak go bilas. Bisa lah solar bisa sabun enak. Ini cepet saya ya apa yang pasangnya? Tang biasa ya. Sering ya terjadi kerusakan di sistem power window, entah itu bagian depan kanan atau depan kiri atau belakang kanan belakang kiri. Jadi waktu diaktifkan untuk switchnya bagian belakang kanan itu dari switchnya sendiri yang langsung belakang kanan bisa naik turun. Tapi kalau ketika dari sentral ini, sentral power window-nya dia nggak bisa. Kebanyakan itu salah satunya bisa dari switchnya ini kotor, perlu dibersihkan. Jalur kabelnya yang enggak sampai atau istilahnya putus, atau dari switch itu sendiri yang bermasalah. Nah, ini switchnya teman-teman, atau bisa dari switch ini sendiri yang bermasalah. Harus kita cek, kita periksa, kita bersihkan. Memang sudah nggak bisa, harus ganti switch. Nah, ini ternyata switchnya terbakar, menyebab power window nggak berfungsi dengan baik di expander. Nah, ini lur yang sering terjadi tapi banyak disepelekan. Itu salah satunya adalah ini.
Nah, kopling yang biasanya sudah disetali mentok tapi masih nggak bisa rendah ya, masih tinggi terus, itu biasanya dari ini itu udah aus ya, akhirnya dapat sifoknya dia masih ke dalam. Nah, salah satunya cara ini itu ya dipopok las, atau dengan cara bagian belakang ini ditambahin ring. Ini mur 22 kalau nggak salah ya, atau 19. Belakang ini ada ring, kita lihat. Nah, ini ringnya loh. Jadi kalau sudah dikasih ring ini, dia agak menjorok ke depan dan akhirnya bisa menekan release valve dan koplingnya bisa di setel ke posisi rendah. Tuh ya, di truk enter. Kalau sudah musim hujan seperti ini, yang perlu dilakukan itu pemeriksaan laker dan tentunya di rem. Apalagi mobil komersial seperti ini tuh sering luar kota lewat jalan banjir, jalan rob ya, air laut pasang ataupun yang lainnya. Nah, itu yang sering terjadi itu macet di daerah sini teman-teman. Pistonnya macet dari arah bawah atau dari arah atas. Ini yang perlu dilakukan. Jadi ketika rem Anda mulai keras, ini berarti nggak bisa pistonnya gerak turun atau gerak ke atas, akhirnya rem jadi keras dan pengereman tidak pakem. Kalau seperti itu bisa dibongkar, diamplas, dibersihkan, atau bahkan harus ganti segelondong wheel cylinder seperti ini. Nah, mobil truk Anda tenaganya hilang, itu kadang hanya dari setelan mesinnya. Tapi kalau setelan mesinnya sudah bagus, sudah tidak ada kendala, filter-filter sudah diganti, nozzle juga sudah dicek dan klep sudah disetel, tapi tenaganya masih nggak ada, coba periksa komponen satu ini ya, kampas kopling atau kladis. Kondisi seperti ini ya, ini sudah pernah selip, kemudian sudah haus, pasti tenaganya tidak ada. Apalagi kalau saat muatan dan ditanjakan, apalagi juga tambah saat kecepatan tinggi lari, dia juga nggak ada tenaganya sama sekali. Musim hujan ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap juga jaga mobilnya, terutama di kampas remnya ya. Kampas remnya seperti ini ya, sudah tipis, sudah tinggal 20%, maka sebaiknya segera diganti biar tidak menjadi penyebab rem ambles, rem dalam, atau rem tidak pakem pada mobil Anda. Nah, seperti ini kondisi kampas remnya, tinggal 20%. Ya, mungkin nggak ada 20% nih teman-teman. Jika sudah seperti ini, segera diganti, segera bawa ke bengkel langganan Anda untuk penggantian kampas rem mobil. Ini kampas rem mobil bagian belakang Mitsubishi All New Pajero Sport. Bisa juga digunakan di Pajero lama yang tipe Dakar yang model cakram. Habis dicuci sendiri bolo. Nah, ini hasilnya luar biasa, kempling, kinclong. Nah, setelah dicuci ini pakai silikon dan kalau bisa itu ditambah anti rat. Biar apa? Biar nggak ada tikus atau hewan-hewan masuk ke dalam ruang mesin. Yang sering terjadi yaitu kabel-kabel seperti ini digigitin tikus. Apalagi yang di bawah ini itu hawanya hangat sekali ya, buat makan bersama, buat jagong. Tikus-tikus nakal akhirnya kabel-kabel pada digigitin semua. Bersihkan secara berkala setiap 1 bulan sekali pas libur ya, biar mesin Anda terlihat seperti baru terus. Ada yang tidak biasa bos di suspensi belakangnya. Nah, ini skoknya biar lebih empuk, biar lebih nyaman, agar tidak limbung. Nah, ini skoknya spesial ya, pakai telur skoknya guys. Kalau kita lihat di sini ini ya, premium suspension fender. Entah ini apa ya, saya kurang tahu nih buat teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu suspensi belakang dibuat seperti ini. Air suspension juga tidak,
Mungkin ini hanya suspensi yang bisa di setel ya, karena di sini ada angkanya, ada 5671. Mungkin di situ ada keempukan, kekerasan agar suspensinya bisa di setel sesuai keinginan. Yang sering terjadi di mobil Grand Max ya teman-teman ya, yaitu temperatur naik karena mungkin yang tadinya itu mobilnya nggak kenapa-napa, tapi setelah diganti air radiator jadi kenapa-napa, yaitu temperaturnya tiba-tiba naik, mesinnya panas. Nah itu yang sering terjadi ketika kita sebagai bengkel tidak pengalaman terhadap mobil Grand Max ini. Karena apa? Mobil ini itu dilengkapi dengan yang namanya blading untuk sistem pendinginnya. Jadi kalau ganti air radiator itu tetap harus di blading ya, biar nanti angin yang keluar dan di dalam sistem pendingin itu tetap tidak ada udara atau hilang. Akhirnya kalau tetap ada udara nggak di blading ya, jadi temperaturnya naik malah jadi overheat teman-teman. Waspada ya.